pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristiani. Dilihat sebagai tindakan, kondisi, atau atap menuju pengampunan dosa. Diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paulus. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula dan menurut Kisah Para Rasul, suatu kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Kata kerja Yunani apimi atau mengampuni digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit dalam surat-surat Santo Paulus. Banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan. Begitu pentingnya kebutuhan untuk mengampuni, setidaknya dalam konteks Injil. Sehingga dalam menjawab pertanyaan Petrus tentang seberapa sering seseorang harus mengampuni, Yesus menasihati untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Terdapat di dalam Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan. Pengampunan dosa kadang-kadang dikaitkan dengan pertanyaan tentang kuasa dari kunci-kunci, di mana pendeta didelegasi oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga jika ada jaminan yang tepat. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus dan tindakan pendamaian. Lambat laun, para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan mengaitkannya untuk penebusan dosa publik. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun pengampunan, dan para teolog skolastik mengartikulasikan logikanya. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristiani mencari cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang yang bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trente tidak hanya mengabdikan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengantarkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia nalar melakukannya setahun sekali. Pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Salah satu upacara yang kaya dari jubil, sebuah gerakan koalisi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia ketiga yang tidak dibayar pada tahun 2000. Dijuluki Hari Pengampunan yang diadakan pada 12 Maret tahun 2000 selama musim pertobatan Prapaskah. Di sana Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, dan khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Pada Mei 2006, Paus Benediktus ke-16 menggembakan pendahulunya dalam hal ini. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dengan berbagai cara oleh gereja-gereja telah menebar ke ranah sosial, di mana kemanjuran pastoralnya
terlihat di organisasi-organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, di antara program-program lainnya. Sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian, pengampunan, penyembuhan luka-luka yang ditimbulkan oleh perselisihan sipil melalui penyesalan terhadap yang bersalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan konfrontasi terakhir serta penyembuhan oleh para korban.